Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketimpangan historiografi di Indonesia sebenarnya tidak hanya pada masa kolonial, ya, terutama yang memang tidak dibedakan antara VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Nah, sebelum itu pun ternyata bahwa bangsa Indonesia belum mampu menarasikan sejarah masa sebelum periode kolonial ini. Bahkan dari karya sejarah nasional Indonesia, terutama jilid yang ketiga, di situ terdapat kekurangan sumber atau narasi yang bertalian dengan suatu periode yang sebenarnya sangat dekat. Itu masa peralihan dari zaman Majapahit menuju zaman Mataram Islam. Dan ini merupakan kekosongan yang cukup parah gitu ya, karena di sini memang diabaikan ya, terutama sejarah ketika Islam masuk ke Indonesia. Jadi sejarah nasional Indonesia, yaitu buku Babon khususnya jilid yang ketiga, di sini sama sekali tidak dibicarakan secara historis, ya, terutama diabaikannya sumber-sumber lokal yang dianggap oleh mereka merupakan produk yang lebih dianggap sebagai produk budaya, khususnya bahasa atau sastra. Nah, sehingga karya-karya seperti Babat misalnya yang bertalian dengan sejarah Demak, Pajang dan Mataram ini termasuk memang kajian dari ilmu filologi. Nah, sehingga sejarawan Indonesia yang pada waktu itu memang belum menguasai apa yang disebut sebagai data filologi. Nah, padahal data filologi yang begitu kaya raya ini tidak bisa digarap. Nah, sehingga sejarah nasional Indonesia jilid yang ketiga ini sungguh suatu karya yang miskin. Nah, sehingga memang di sini terdapat kekosongan yang bisa dikatakan sangat parah. Nah, sehingga kemudian pada periode ini Hermanus Johannes de Graaf bersama dengan Theodore Piso itu mencoba menjembatani sejarah Indonesia pada periode peralihan dari Majapahit ke Mataram. Nah, kedua penulis ini sungguh luar biasa ya, dengan menggunakan sumber-sumber lokal, sumber-sumber Babat yang dianggap sebagai sumber-sumber yang tidak mempunyai nilai kesejarahan. Ini digarap oleh kedua penulis dari Belanda ini. Dan kita sangat beruntung ya, mempunyai atau bisa mendapatkan
karya yang ditulis berdasarkan sumber-sumber lokal. Nah, di sini memang terdapat apa yang disebut dengan kompleks rendah diri dari bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia tidak bisa menghargai karya-karya nenek moyangnya yang sebenarnya mempunyai nuansa kesejarahan, tetapi mereka sudah dicekoki dengan pikiran yang buruk mengenai karya-karya nenek moyangnya itu, yang dianggap tidak mempunyai nilai, yang dianggap karya yang dingin, dianggap sebagai karya yang bukan sejarah, dan dianggap sebagai karya yang belum selesai. Jadi mereka rupanya menjadi tidak mempunyai perhatian sama sekali terhadap karya nenek moyangnya. Nah, sehingga The Graft ini perlu mendapat penghargaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia, karena dia telah memberi contoh bahwa sumber-sumber lokal yang diabaikan dan dianggap enteng itu ternyata mempunyai nilai kesejarahan. Jadi bangsa Indonesia perlu belajar dengan tekun, dan sebenarnya sudah dicontohkan oleh Husein Jayatiningrat ketika beliau menulis disertasinya tentang tinjauan kritis sejarah Banten, di mana beliau melakukan metode kritis dengan menggunakan sumber-sumber babat, misalnya babat Banten atau sejarah Banten, dan kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber dari Portugis, Inggris, dan Belanda. Nah, jadi sebenarnya sumber-sumber pribumi tidaklah serendah yang dibayangkan oleh para sejarawan Indonesia, sehingga sebenarnya sejarawan Indonesia pun sebenarnya harus bisa memulai kiprahnya dengan mempelajari berbagai ilmu bantu sejarah, sehingga mereka mempunyai pandangan, mempunyai keterampilan, sehingga mereka tidak menjadi rendah diri. Jadi sebenarnya karya-karya nenek moyang kita tetap mempunyai nilai kesejarahan, di samping mempunyai nilai-nilai kebudayaan, yang kemudian dari sini sejarah yang ditulis tidak hanya berbau konvensional, tetapi bisa memasuki wilayah-wilayah atau tema-tema yang selama ini tidak pernah dibayangkan. Jadi kalau kita menulis sejarah dengan tema budaya, dengan mendalami budaya bangsa, maka sebenarnya sejarah itu akan mempunyai nilai yang tinggi, karena bagaimanapun juga sejarah juga merupakan karya budaya. Nah, di dalam babat misalnya, itu di situ terkandung adanya unsur budaya dan unsur sejarah. Artinya sejarah dan budaya itu diibaratkan satu keping mata uang, yang keduanya menyiratkan bahwa sejarah tidak bisa dipisahkan dengan budaya,
dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah. Nah, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh De Graaf dan Piso ini merupakan suatu teladan, suatu contoh yang sangat baik bagi sejarawan Indonesia untuk menekuni karya-karya nenek moyang mereka dari masa lampau. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.